Jadi kami ini adalah mahasiswa dari Universitas Syakuala untuk prodi Teknik Industri. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri, dimulai dari saya Muhammad Jaihan Syah dengan NPM 20041060 172, dan selanjutnya ada kawan saya. Nama aku Safira Ramazana dengan NPM 20041060 10049. Dan teman saya yang satu lagi, Rizky Fajar Ananda dengan NPM 20041060 100 104. Nah, jadi kita di sini ingin menginterview salah satu karyawan di Gramedia cabang Banda Aceh tentang gimana sih psikologi di perusahaan itu kayak gitu. Yuk, ayo kita lihat. kita masuk aja ke dramanya. Assalamualaikum Kak, kami dari mahasiswa Fakultas Universitas Syakuala Fakultas Teknik Industri ingin mewawancari Kakak tentang gimana psikologi industri pada perusahaan Gramedia di Banda Aceh ini. Jadi sebelum itu Kak, perkenalkan nama Kakak siapa dulu? Ya, nama saya Dian, Dian Mutiara, panggilan Dian. Saya ini sebagai customer service Gramedia. Kasih. Jadi Kak, untuk pertanyaannya langsung ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, siapa nama pemimpin untuk cabang Gramedia Banda Aceh ini dulu Kak? Untuk cabang pemimpin, kalau kita sih sebutnya store manager ya. Itu store manager itu dalam artian yang bertugas memimpin Gramedia Banda Aceh, seperti itu. Nah, di atas store manager itu ada lagi regional manager namanya. Ini karena ditanya store manager, jadi store manager kita untuk saat ini itu namanya Mas Riwantoro. Beliau bukan orang Aceh juga. Beliau asli kalau saya nggak salah ya, Riau kalau saya nggak salah ya. Seperti itu. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya tanyakan lagi. Menurut kakaknya, bagaimana cara beliau itu memimpin perusahaan Gramedia di cabang Banda Aceh ini Kak? Cara kepemimpinannya itu seperti apa kepada karyawan-karyawannya? Untuk cara beliau memimpin saya suka banget karena beliau tuh orangnya tegas tapi humble. Jadi semua karyawan di sini itu dekat sama beliau. Beliau seorang pemimpin tapi seperti mengayomi kita gitu. Ketika misalnya kan ada perombakan, kita kan sering ada display perombakan gitu kan agar lebih menarik tatanan rak bukunya atau barang-barang di bawah seperti paper dan lain sebagai macamnya. Beliau juga ikut turun tangan seperti itu. Jadi beliau bukan hanya menyuruh kita, tapi beliau juga membantu kita untuk membuat kita senyaman mungkin terhadap beliau, seperti itu. Sih Kak. Untuk selanjutnya itu, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak udah bekerja di sini berapa lama ya Kak? Saya bekerja di sini hampir 3 tahun. Saya masuk di sini 2019 November. Oh ya. Terus Kak, untuk waktu pas Kakak pertama kali melamar pekerjaan di sini itu prosedur yang Kakak jalani itu apa saja ya? Sama seperti perusahaan pada umumnya. Tapi di sini pertama kali saya lamar kerja, dan ini salah satu kerjaan saya pertama ya, karena setelah lulus kuliah saya belum sempat ambil ijazah tuh karena sebagai macam lah ada hal-hal yang tidak bisa saya ambil gitu kan. Jadi saya langsung lamar kemari, kemudian untuk cara masuk kemari sama seperti perusahaan pada umumnya. Yang pertama itu ya kita melengkapi berkas administrasi seperti itu. Kemudian setelah lulus berkas administrasi ada psikotes, dan setelah ada psikotes itu baru ada wawancara seperti itu. Jadi kita pertama itu ada 3 tahapan, baru sampai terakhir itu wawancara langsung dengan store manajernya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bentar Kak ya. Untuk pada saat Kakak melamar pekerjaan di sini itu persyaratan-persyaratannya itu menurut Kakak itu ribet atau seperti apa Kak? Terus persyaratannya itu ada apa aja pas awal-awal masuk untuk melamar di sini? Tadi kan saya udah bilang juga kalau persyaratan melamar kerja itu sama dengan
perusahaan pada umumnya gitu ya, sama dengan instansi juga. Yang pertama seperti surat lamaran pastinya, kemudian CV ya, karena untuk melihat latar belakang kita gitu ya, seperti sejauh mana sih kita, kemampuan kita, seperti itu kan dibuktikan dari CV. Nah kemudian juga seperti kartu keluarga, KTP juga kan, terus apalagi ya, sertifikasi penunjang kalau ada gitu, misal kita pernah bekerja di mana aja gitu kan, bisa dilihat dari sertifikat itu. Seperti itu, sama prestasi sama prestasi kita juga ya, intinya sama dengan lamaran pada umumnya, seperti itu. Ada kriteria khusus gitu nggak Kak untuk masuk ke ini perusahaan Gramedia ini? Yang pertama kalau good looking ya di semua perusahaan ya pastinya ya. Terus di sini karena kita berhadapan langsung dengan konsumen, yang pastinya kita harus memang ramah ya, ramah orangnya, senyum gitu. Terus juga tinggi juga. Oh, tinggi juga, iya, tinggi juga dibatasi ya. Di berapa ya, kalau cewek 150 lah. 150 ke atas gitu. Kalau cowok 160-an gitu. Karena kan kita berhadapan dengan rak buku kan, pastinya tinggi gitu ya. Iya, betul, jadi dibutuhkan ya. Jadi dibutuhkan memang untuk ketinggiannya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Kak, kalau misalnya di perusahaan ini kan pasti ada target tuh, target penjualan atau target konsumennya seperti apa. Itu untuk jika target penjualan itu terpenuhi, apa karyawan di sini itu semuanya dapat bonus? Dan kalau misalnya bonusnya yang diberikan itu dalam bentuk seperti apa Kak? Oh iya, pastinya ya, setiap perusahaan retail pasti ada target ya. Kita ada target, dan targetnya tuh banyak. Target salah satunya ya B2B ke customer gitu ya, di luar dari sini gitu. Dan ada juga target di sini. Nah, tadi apa pertanyaannya, boleh dulu? Target penjualannya, kalau misalnya kalau terpenuhi. Iya, kalau terpenuhi pastinya kita ada bonus ya. Bonusnya biasanya itu targetnya gini sih, kalau target toko itu misalnya target toko katakanlah 5M gitu ya, terpenuhi bulan ini gitu, jadi kita semua dapat bonus. Dan bonus itu berdasarkan penjualan kita, jadi kita di sini juga ada semacam achievement kepada karyawannya gitu. Benar-benar. Jadi misal kita jualin apa gitu ya, produk di sini, dan kita jual banyak bulan ini, nah nanti dihitung dari situ persennya, seperti itu. Berarti bonusnya itu bukan per tahun melainkan per bulan gitu ya? Iya, per bulan, karena kan targetnya juga per bulan. Beda lagi dengan target tahunan, karena ada target bulanan dan target tahunan juga, seperti itu. Kemudian Kak, pertanyaannya misalnya nih, karyawannya, salah satu dari karyawannya itu melakukan kesalahan gitu Kak, dari pihak store manajemennya itu, dia itu akan memberikan hukuman atau sanksi berupa seperti apa Kak, kalau boleh tahu? Dan contohnya tuh kayak apa? Kita di sini paling peringatan ya. Seperti kalau biasanya telat gitu. Kalau telat, kita di sini memang kan namanya juga tempat kerja ya, harus on time ya. Misalnya kita kerjanya jam 9, mulai jam 9, berarti kita harus datangnya memang jam 9, seperti itu. Kalau misalnya telat, itu dispensasi 5 menit gitu ya. 5 menit telat boleh, misalnya 9:05 kita sampai di sini masih oke. Tapi kalau lebih dari situ kita potong off gitu. Jadi kita hitungan off-nya itu 1 bulan misalnya ada berapa kali tanggal merah? Ada 5 kali. Jadi 5 kali off-nya gitu. Nah kalau misalnya off-nya telatnya itu di hari weekday, potong off-nya sekali. Kalau misalnya telatnya di hari weekend, potong off-nya 2 kali, seperti itu. Nah untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain biasanya kalau agak berat, itu langsung SP1. SP1 itu surat seperti apa Kak? Surat peringatan pertama gitu. Biasanya surat peringatan itu kan berlakunya 6 bulan. Setelah 6 bulan kan hangus, biasanya tidak hitung lagi, seperti itu. Kalau SP3 kan langsung keluar. Kalau kesalahan biasa, kalau kesalahannya berhubungan dengan uang lah pastinya, itu kita tidak ada toleransi, langsung SP3, seperti itu. Terus Kak, di sini kalau misalnya ya kita maklum ya kan, setiap manusia pasti ada lelah pada saat bekerja, terus ada merasakan sedikit stres pada saat bekerja. Jadi Kak, di sini saya pengen tahu untuk store manajernya itu, dia itu kalau misalnya ada nih karyawan yang dia merasa sedikit stres atau kelelahan, kayak mana tuh caranya, cara si pemimpinnya ini membuat si karyawannya itu lebih rileks gitu, lebih nyaman, dan dapat mengurangi stresnya pada saat bekerja gitu Kak?
Oh gitu ya. Ya. Kalau di sini kan kerjaannya itu nggak berat-berat banget, karena kalau saya bilang ya, saya juga mendengar dari teman-teman yang saya sudah pernah bekerja di sini, namun sudah selesai di sini itu. Dalam artian habis kontrak di sini dan mereka bekerja di retail lain. Katanya di Gramedia itu lebih menyenangkan dan lebih rasa keluarganya itu lebih berasa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kalau dibandingin dengan retail lain, mereka menganggap bahwa di sini itu lebih nyaman seperti itu. Walaupun mungkin nanti ya dimanapun ya namanya juga bekerja, pekerjaan apa sih yang nggak capek kan gitu, pastinya ada gitu. Nanti biasanya sering kayak misalnya kita ada satu bulan sekali ada general cleaning seperti itu. Jadi kita cara bersih-bersih dari pukul 7, nah nanti kita makan bersama di situ setelah bersih-bersih seperti itu. Kemudian karena kan pemimpin kita juga dekat sama kita, jadi sering nongkrong bareng, malahan apalagi ke cowok-cowok kan, cowok-cowok sering banget diajak sama beliau. Setelah pulang kerja, selepas pulang kerja nanti mereka nongkrong bareng, minum kopi bareng seperti itu. Jadi nanti cerita-cerita. Jadi memang asik gitu. Berarti memang pemimpinnya tuh dekat sama karyawannya. Iya benar banget. Dan kemudian juga mungkin kerjaan nggak akan berasa capek kalau kita senangi pekerjaan itu. Iya. Seperti itu. Terus Kak, untuk di Gramedia sendiri ini pasti ada alat K3 lah Kak kan, untuk apa tuh namanya, kita kan nggak tahu-tahu bencana atau apa gitu. Kok boleh disebutkan Kak salah satu alat K3-nya dan apa di sini dikasih tahu tuh gimana cara penggunaan alat K3 di saat ada bencana atau bahaya? Ada, untuk K3 itu kita ada di ruang security, satu lagi ada di ruang supervisor. K3 kita termasuk lengkap ya, karena semua obat termasuk obat biasanya kalau cewek lagi datang bulan itu ada obat mens gitu ya. Nah itu tersedia juga. Kemudian betadine, terus minyak angin, yang apa namanya GPU juga ada. Menurut saya sih lengkap banget, ada semua di sini. Jadi obat kayak sakit kepala juga ada, gitu. Dan untuk penggunaannya juga dikasih tahu. Terus Kak, apa di sini pemimpinnya tuh sering memberikan motivasi kepada karyawan-karyawannya Kak agar dia lebih meningkat pekerjaannya, agar semuanya berjalan lebih bagus? Iya benar, ada pastinya, karena kan kita setiap pagi itu ada briefing. Kalau yang masuk pagi kan kita ada shift siang dan pagi nih. Kalau masuk pagi itu kan jam 9. Nah itu kita jam 9:30 kita briefing. Dan briefing itu semua karyawan yang masuk pagi sama pemimpinnya. Jadi semacam ada wejangan-wejangan gitu dari beliau setiap pagi. Biasanya Senin selalu masuk gitu. Nah kemudian nanti kalau misalnya pun nggak ada beliau, ada supervisor seperti itu. Dan setiap pagi itu memang beliau supervisor ini wajib memberikan wejangan atau mungkin ada permasalahan yang belum terselesaikan, serta motivasi seperti itu. Nah kemudian kan udah di briefing pagi nih, jadi apa yang disampaikan di briefing pagi nanti ada notulensi gitu, salah satu karyawan ditunjuk sebagai notulensi dan nanti dibacakan di briefing siang. Terus nanti di briefing siang juga ada supervisornya kan. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lagi, supervisornya juga bilang langsung di situ. Dan di situ bukan cuma supervisornya aja sih yang bicara, semua karyawan gitu. Karena kan kita juga di sini ada kayak masukan dari customer gitu kan. Kemudian juga ada promosi untuk mereminding sama untuk meningkatkan produk knowledge kita. Itu kita juga sama-sama bareng-bareng di briefing itu. Terus dari kakak sendiri, apa kakak merasa sangat puas untuk bekerja di sini dan kenapa Kak? Saya sangat puas kalau di retail, karena saya belum pernah bekerja di retail sebelumnya ya. Jadi kalau mungkin saya diwawancari dengan hal ini, dia tidak asing juga bagi saya karena saya sebelumnya juga psikologi dan belajar mata kuliah ini juga pastinya. Nah kemudian kenapa saya senang di sini ya karena saya mencintai pekerjaan ini gitu. Terlebih lagi sebenarnya basic saya itu jauh banget ya sama pekerjaan saya sekarang gitu ya. Mungkin sedikit mungkin ada seperti menangani komplain ya, barangkali itu masuk ke psikologi sedikit, tapi kalau dibandingin sama basic saya tuh jauh banget. Dalam artian gak tahu kenapa saya memang senang aja di sini karena asik menurut saya. Yang pertama, di luar itu semua ya, kita juga nggak neko-neko ya, gajinya besar, UMR. Itu kan suatu hal yang memang kita harus pertahanin gitu kan. Apalagi di Aceh jarang banget perusahaan yang UMR seperti itu. Dan tenaga kontrak belum tentu segitu untuk gajinya seperti itu. Dan di luar itu
kita di sini gimana ya, saling peduli dan nggak berasa kayak bekerja, malah seperti sekolah dan digaji gitu. Kita belajar tapi kita digaji seperti itu, karena tidak ada tekanan yang gimana banget, nggak. Berarti memang benar-benar menyenangkan sekali Kak ya. Makanya mungkin orang di luar kan nggak tahu gitu ya, tapi kita yang di dalam ini berasa gitu. Jadi kayak misalnya megang kemarin kan kita kan nggak pulang gitu kan, di saat orang lain mungkin yang bukan orang Banda Aceh gitu kan pulang kampung gitu kan, bertemu dengan keluarganya. Kalau kita di sini malah masak bareng gitu untuk makan bersama seperti itu. Nanti untuk hari raya gitu juga kita datangin rumah supervisor di sini atau rumah teman-teman yang memang asli orang Banda Aceh gitu ya, untuk silaturahmi bersama seperti itu. Kalau memang nggak pulang seperti itu. Jadi ya saya senang sampai saat ini ya. Untuk selanjutnya Kak, kalau boleh tahu budaya kerja itu sendiri yang di sini kayak misalnya tepat waktu atau lain sebagainya, itu apa saja sih Kak yang diterapkan di sini selain tepat waktu itu sendiri? Oh iya, kita kan di dalam dunia pekerjaan di semua tempat sih, semua perusahaan pasti ini ada visi misi ya. Nah kita berpegang teguh banget sama visi misi kita, apalagi 5C, ada 5 5C itu. Yang pertama caring, peduli terhadap sesama, kemudian 2 credible, dapat dipercaya dan diandalkan, 3 kompeten, cakap dan terampil di bidangnya, 4 kompetitif, menjadi yang terunggul, dan 5 customer delight, memberikan pelayanan sehingga melebihi harapan pelanggan. Nah itu, dan jangan lupa senyum, sapa sesama, seperti itu. Kayaknya untuk 5C itu sudah menjelaskan semua tadi Dari budaya kerja itu budaya sendiri pekerjaan di sini. Seperti itu. Untuk yang terakhir Kak, ada saran Kak dari Kakak untuk kami mahasiswa Universitas Syah Kuala tentang gimana sih psikologi industri itu di dalam pengalaman kerja Kakak sendiri ya bagi kami nih? Boleh tahu Kak? Sebelumnya boleh dijelaskan nggak lebih detail maksudnya itu seperti apa? Karena kan ini lebih luas ya pertanyaannya. Lebih khusus gitu, gimana maksudnya? Misalnya gini Kak, kalau misalnya psikologi industri mengenai pengalaman Kakak kerja sendiri itu kan kayak tadi Kakak bilang di pekerjaan ini Kakak sangat senang, maksudnya sangat nyaman dengan atasan Kakak yang sangat mengayomi para karyawannya, terus dengan gaji yang sangat sesuai kayak gitu. Itu tuh kan kayak gak semua tuh orang yang bisa mendapatkan pekerjaan yang model kayak gitu Kak. Jadi saran dari Kakak nih untuk kami yang mahasiswa ini, gimana caranya Kak bisa seperti Kakak gitu mengenai hal tersebut untuk masalah pekerjaannya? Oh berarti ini untuk saran untuk mahasiswa ya, bukan untuk ini sendiri ya? Kan untuk kami Kak, memang. Ya kalau untuk mahasiswa ya sarannya apa ya? Ya kalau menurut saya sih kadang ada beberapa hal itu pekerjaan nggak sesuai dengan passion kita ya. Tapi jalani aja, nggak apa-apa ya. Selama kita senang, selama kita cintai pekerjaan itu, kita bakalan betah di sana, dan pastinya juga gajinya sesuai seperti itu. Intinya senangi aja dulu pekerjaannya, dan memang akan lebih bagus jika pekerjaan kita nanti itu setelah lulus kuliah nih teman-teman mahasiswa kan, akan lebih bagus memang sesuai dengan basic kita gitu. Tapi ya, kita kan tidak pernah tahu rezeki kita gitu ya, sama takdir juga ya. Kita nggak pernah tahu, misal kita terus berusaha tapi malah alokasinya yang lain gitu, yang pastinya lebih baik seperti itu. Jadi ya udah jalanin aja, nggak apa-apa selama teman-teman senang gitu. Iya Kak. Makasih Kak udah menjawab pertanyaan kami. Oh iya, terima sama-sama. kasih. Iya. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk hasil interview tadi sama Kak Dian, salah satu customer service nih di Gramedia cabang Banda Aceh. Semoga untuk hasil interview tadi bisa diambil ya ilmunya buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. See you guys.